Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Raifa Fahira Usman dengan NIM 111 282126 138 dari kelas C jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Hari ini aku bakal jelasin mengenai identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Sebelum itu, apa pengertian dari identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan itu sendiri? Identifikasi berarti kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, serta mencatat data dan informasi dari yang ditemukan di lapangan. Sedangkan bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas, maka identifikasi bahaya keselamatan kesehatan itu sendiri adalah mencari, menemukan, dan meneliti segala keadaan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan sehingga keselamatan dan kesehatan kita akan terancam dikarenakan cedera, penyakit, kematian, ataupun kerusakan fungsional. Identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan sendiri bisa dilakukan dengan identifikasi di lingkungan sekitar kita. Berikut identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah kondisi anak tangga yang terlalu lebar dan tinggi. Hal ini bisa membahayakan para pengguna tangga karena kaki akan mudah beresiko tersandung anak tangga. Kaki yang tersandung anak tangga akan menimbulkan memar. Selain itu, pengguna terjatuh, nyeri pada tulang kering, dan kemungkinan lainnya. Yang selanjutnya adalah tangga yang posisinya terlalu curam sangat membahayakan keselamatan pengguna tangga karena beresiko untuk terjatuh walaupun terdapat pegangan tangga. Tapi dengan kondisi tangga yang seperti itu tidak menutup kemungkinan untuk pengguna terjatuh, merasakan sakit tulang ekor bila terjatuh pada posisi terduduk, benturan pada kepala, mengalami kesleo, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah kondisi gudang yang banyak sekali barang menumpuk dan berantakan sehingga memungkinkan seseorang bisa saja tertimpa barang baik dengan yang berat ataupun ringan. Selain itu, kondisi gudang seperti itu juga tidak menutup kemungkinan untuk terdapat faktor penyakit. Debu yang ada dapat menyebabkan sesak napas, batuk, bahkan terkena ispa. Yang selanjutnya adalah kondisi kolam ikan yang berlumur dan kotor dapat menjadi tempat faktor penyakit berkembang biak di sana seperti nyamuk penyebab DBD ataupun lalat yang bisa saja bertelur di dalam kolam air tersebut. Yang selanjutnya adalah jarak dan ketinggian yang sangat berbeda antara halaman rumah dan jalan akan sangat berisiko pada keselamatan seseorang ketika melalui jalan tersebut, dikarenakan bisa saja seseorang terjatuh saat kurang berhati-hati, tersandung, dan selain itu kendaraan bermotor yang tersangkut juga bisa kehilangan keseimbangan akan membuat seseorang terjatuh dan tertimpa motor tersebut. Yang selanjutnya adalah tempat saluran pembuangan air di halaman rumah yang terlalu kecil dapat memungkinkan terjadinya genangan air di halaman rumah, dan jika intensitas hujan semakin besar dan dengan durasi lama, maka tidak menutup kemungkinan air tersebut bisa saja menjadi banjir dan masuk ke dalam rumah. Kondisi air yang kotor dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit yang penularannya melalui air atau waterborne disease seperti demam tifoid, kolera, hepatitis A, malaria, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah banyaknya kabel alat elektronik yang terdapat pada stop kontak bisa menimbulkan konsleting listrik dan kebakaran. Selain itu, seseorang bisa saja tersengat listrik karena tempat stop kontak yang tidak tertutup dan aliran listrik yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah rak kayu yang terlalu ringan namun menampung barang yang banyak dan berat dapat seseorang tertimpa barang-barang tersebut jika tidak berhati-hati. Selain itu, tersenggol rak tersebut juga dapat menyebabkan barang-barang terjatuh. Kondisi rak kayu yang bertambah tua juga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat akan rapuh dan barang yang ada terjatuh tanpa seseorang bisa memprediksi dan menghindar, sehingga menimpa orang yang ada di sekitar, baik itu tertimpa barang di kepala dan kaki yang dapat menjadi memar. Pecahan barang yang terbuat dari kaca juga bisa beresiko untuk terkena serpihan kaca menjadi luka dan iritasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.